Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas topik yang kayaknya relevan banget buat siapa aja. Jebakan kekuasaan. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya pengaruh atau posisi yang mungkin diraih dengan niat baik, malah bisa bikin perilaku kita jadi kurang oke, dan yang lebih krusial lagi, gimana caranya Anda bisa menghindarinya? Ya, kita akan coba kupas ini berdasarkan pemikiran Dacher Keltner ya, ada di kompilasi Harvard Business Review soal kecerdasan emosional, fokusnya ke fenomena yang dia sebut paradoks kekuasaan. Oke, paradoks kekuasaan. Tujuannya jelas ya, kita pengen pahami kenapa ini bisa terjadi, terus membekali Anda semua dengan strategi praktis biar tetap, membumi gitu saat punya pengaruh. Mari kita bedah bareng. Jadi, penelitian Keltner ini kan udah puluhan tahun ya, dan nemuin pola yang cukup konsisten gitu, bukan? Tepat sekali, jadi orang itu seringkali naik dapat kekuasaan justru karena sifat-sifat yang prososial. Contohnya kayak empati gitu ya, Iya. kolaboratif, terbuka. Iya, betul. Keadilan, mau berbagi. Nah, kualitas-kualitas ini kan yang bikin orang dipercaya, dikasih pengaruh. Tapi, anehnya, disinilah letak paradoksnya. Begitu seseorang mulai merasa, wah saya punya kuasa nih, atau menikmati posisi istimewa. Kualitas tadi malah luntur gitu. Nah, itu dia, ada kecenderungan kuat kualitas-kualitas tadi malah terkikis, mulai pudar. Jadi kekuasaan itu sendiri ya yang seolah-olah memicu perubahannya. Bukan sekedar orangnya emang udah gitu dari awal. Penelitian sih mengarahnya ke sana ya. Orang yang merasa berkuasa itu cenderung perilakunya jadi lebih impulsif. Terus jadi kurang peka sama perasaan orang lain. Bahkan bisa lebih kasar dibandingin pas mereka belum berkuasa. Waduh. Dan ini bukan cuma soal bikin orang lain gak nyaman aja kan? Ada dampak konkretnya juga. Betul, betul. Ada dampak nyata. Kayak studi yang ke-800 pekerja itu ya, yang separohnya bilang kalau diperlakukan kasar, mereka sengaja nurunin kinerja. Nah, iya. Itu kan jelas merugikan banget ya. Produktivitas turun, moral tim juga anjlok. Rugi semua pihak. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya biar kita nggak kejebak arus ini? Itu dia. Gimana caranya? Kuncinya itu dimulai dari kesadaran diri, self-awareness. Apalagi pas Anda baru naik jabatan atau dapat pengaruh lebih besar. Penting banget buat mengamati perubahan di dalam diri. Perasaan baru apa yang muncul, dorongan-dorongan, cara Anda mandang orang lain berubah nggak? Oke, jadi sadar diri dulu. Semacam alarm gitu ya. Tapi Keltner juga bilang kan, sadar aja nggak cukup, perlu tindakan aktif buat ngimbanginnya. Salah satunya empati yang disengaja. Maksudnya gimana tuh? Cuma bersikap baik yang pasif aja. Tapi ini usaha aktif. Benar-benar nyoba memahami perspektif orang lain. Keltner kasih contoh praktis nih. Misalnya ada orang datang bawa masalah, tahan dulu dorongan buat langsung, wah ngejudge atau kasih solusi. Coba ungkapin kepedulian dulu. Oh, kayak bilang, saya bisa bayangin itu pasti berat ya. Atau, saya ikut prihatin dengernya. Nah, persis. Hal simpel kayak gitu bisa membuka ruang koneksi yang beda banget. Iya juga ya, tindakan kecil gitu dampaknya bisa besar. Ada contoh lain nggak? Ada lagi. Misalnya sebelum rapat nih, coba luangkan waktu sebentar, pikirin siapa aja yang bakal hadir. Mereka lagi ngalamin apa ya di luar kerjaan? Ini bantu kita lihat mereka sebagai, ya manusia utuh, bukan cuma rekan kerja. Menarik. Jadi lebih humanis gitu ya pendekatannya. Kayak yang Arturo Bejar lakuin di Facebook dulu kan? Dia jadian empati itu pilar utama timnya. Iya, persis. Empati itu bukan sekedar nice to have, tapi jadi fondasi. Nah, selain empati, ada dua lagi nih yang Keltner tekenin. Rasa syukur sama kemurahan hati. Syukur dan murah hati. Gimana tuh bentuk konkretnya kalau di keseharian? Misalnya buat seorang pemimpin atau siapapun lah yang punya pengaruh. Oke, rasa syukur itu misalnya bisa diwujudkan dengan apresiasi kontribusi orang lain tapi yang spesifik dan tulus. Bukan cuma bilang, kerja bagus, tapi jelasin kenapa itu bagus, dampaknya apa. Itu lebih kena. Oke. Lebih personal dan jelas gitu ya. Betul. Terus kemurahan hati. Itu bisa macam-macam. Misalnya, mendelegasikan tanggung jawab penting. Itu kan bentuk kepercayaan ya. Atau meluangkan waktu buat ngobrol personal sama tim. Atau secara sadar kasih panggung buat orang lain bersinar. Kasih kredit ke semua yang kontribusi. Iya.
Kayak contohnya Pete Docter di Pixar itu ya, yang katanya jago banget bagi-bagi sorotan kesuksesan ke timnya. Jadi intinya, sifat-sifat baik yang dulu mungkin bikin kita dapat pengaruh, itu harus terus secara sadar dilatih gitu ya. Biar nggak malah hilang gara-gara kekuasaan itu sendiri. Benar sekali. Itu dia poinnya. Ini latihan terus-menerus. Kekuasaan itu emang punya potensi mengubah. Tapi bukan berarti kita pasti berubah jadi jelek. Itu bukan takdir. Kesadaran diri ditambah praktek empati, syukur dan kemurahan hati yang konsisten, itu penangkalnya. Dan ini penting nih, ini berlaku di semua level pengaruh kan ya? Bukan cuma buat CEO atau pejabat tinggi aja. Tepat sekali. Di tim kecil di kantor, di proyek, di komunitas, bahkan mungkin di keluarga. Dimanapun Anda punya semacam kuasa atau pengaruh, prinsip ini relevan banget. Setiap ada dinamika pengaruh, potensi jebakan ini selalu ada ya? Selalu ada. Makanya perlu waspada dan proaktif. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirkan lingkup pengaruh yang Anda punya sekarang. Sekecil apapun itu. Kira-kira satu langkah konkret apa, entah itu dari praktik empati, syukur, atau kemurahan hati, yang bisa Anda mulai terapkan secara lebih sadar mulai hari ini, supaya Anda bisa menjaga diri dari efek negatif kekuasaan. Silahkan direnungkan.